Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Ahmad Fikratip. Kali ini dalam acara ngobrol jarak jauh online. Kali ini kita ngambil tema gimana cara para mahasiswi kuliah saat pandemi. Malam ini kita punya beberapa tamu dari berbagai kota, ada dari Jakarta, Bekasi, kemudian dari Bali. Mereka semua masih mahasiswi. Mereka ingin sharing kepada kita semua tentang gimana cara mereka dalam menghadapi pandemi corona yang saat ini menyerang di Indonesia. Untuk pertama mungkin kita panggil Fania dulu. Ya, Hai Van, cek 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 dulu suara. Ya, boleh memperkenalkan diri Fania? Yang apa kuliahnya di mana nih? Suaranya boleh, suaranya bisa lebih gede dikit nggak? Ini aja. Kedengeran nggak Pak? Suara. Udah kedengeran. Ya, dengar dengar. Nah, Ya, nah, saya mulai. oke. Nama saya Fania Melinda, kuliahnya di Universitas Brawijaya, jurusan Agribisnis. Sekarang kerjaannya Fakultas Pertanian Brawijaya ya. ya, sekarang aktivitasnya cuman revisian karena ada ujian akhir kan. Dan Oke. Fania, bisa diceritain nggak aktivitas sehari-harinya selama ini sebelum ada corona itu aktivitasnya ngapain, di mana, kemudian setelah corona aktivitasnya jadi gimana gitu. Dengar-dengarnya kan Fania ini kan dari Bekasi, kuliahnya di Malang kan, berarti kalau Brawijaya kan kuliahnya di Malang. Nah, berarti selama ini kan aktivitasnya harus di Malang dong gitu loh. jadi Ya, sebelum corona itu kebetulan memang udah nggak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi sebenarnya dua hmm. minggu itu udah mulai ngerjain tugas dulu, jadinya memang gitu. Itu namanya kegiatan. Nah, Bisa lebih keras nggak? Oh nggak. beneran ya. Jadi sebenarnya sebelum corona itu saya udah nggak ada lagi kegiatan perkuliahan, dikarenakan juga udah tinggal SKS-nya tinggal skripsi aja. Jadi Oh, nggak terlalu pengaruh gitu. Terus sebelum corona ya. itu sempat bisa part time juga, kerja part time. Jadinya jadinya di Malang mungkin lebih banyak kuliahnya malah daripada kuliahnya gitu. Lalu pas udah corona, Kalau boleh tahu part time-nya di mana? apa Kak? Part time-nya di mana? Part time sebelumnya Ada part time-nya di mana? ada perusahaan F&B, food and beverage, FM? rice book. Oh, oke. Terus setelah pandemi, Oke. setelah Hmm. pandemi, setelah Setelah pandemi itu baru pas banget kontrak kerja habis, terus juga udah seminggu proposal, jadinya hmm. pulang aja gitu. Dan juga bisa Keputusan pulang itu berarti sebelum Malang diberlakukan PSBB ya? bisa. Hmm. Berarti kan kalau Fania ini sebenarnya kan tinggal kuliahnya udah selesai. Maksudnya perkuliahannya udah selesai, tinggal skripsi gitu kan? Nyelesain skripsi gitu nggak? Nah, karena menyelesaikan skripsi sambil part time, terus eh, dengan kondisi kayak gitu mutusin untuk pulang dulu ke Bekasi gitu. Ya, Iya, Kak. oke. Sekarang kita selanjutnya kita coba panggil Marsha. Marsha ini dari Bali. Kita coba undang. Ya, hai Syah, Marsha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketawa. Coba Marsha bisa kenalan lebih dahulu. Ini Fania temennya kuliah. Udah lama terakhir kali ketemu kapan? Sama Fania, Marsha. Fisik. Maret, Maret kayaknya, Pak. iya, Maret. Berarti udah 3 bulan dong.
Iya, kayak Bang Toib. Pas aja dikenalan nggak Ya nih udah, Pak? silakan Marsha kenalkan diri dulu. Oh jadi, ya Za. perkenalkan. Ya nama saya Marsha dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya juga, sama seperti Sania, jurusannya juga sama. Terus apa lagi Pak? Aktivitas Kan sehari-hari udah tadi. ngapain? Oh, eh, aktivitas sehari-hari awal-awal itu ya seperti anak milenial zaman sekarang aja sih Pak, cuman rebahan. Tapi sekarang udah enggak sih. Udah apa? Nggak gini aja. Kenapa? Marsha selama ini, Marsha masih kuliah nggak? Kalau Fania tadi kan udah nggak kuliah kan? Fania kan udah nggak Oh maaf kuliah. Pak, Marsha putus masih putus. kuliah? Enggak, sama tinggal Marsha skripsi masih. aja. Kamu tamat nggak skripsi? Berarti udah nggak ada perkuliahan sama sekali. Perkuliahan itu paling cuman kayak konsultasi online aja sih Pak sama dosennya lewat Google Classroom kayak gitu. Oke. Jadi untuk penyelesaian skripsi dan sebagainya itu lewat Google Classroom itu. Untuk satu dosen aja sih, untuk dosen yang lain hanya lewat WhatsApp. Oh, udah sampai bab berapa? Udah sampai bab 5, cuman ya itu tinggal tinggal nunggu revisian Apa? dari dosen, ya ngantri katanya sih Pak. Kalau Fania udah dapat berapa bab berapa, Pan? Udah, alhamdulillah udah. Udah dapat bab berapa? Dia Alhamdulillah udah lulus ujian. Pak, udah SP. Berapa? Oh, udah wisuda, tinggal wisuda doang. Kalau masih habis sidang kan ada revisian tinggal revisian. Oh, revisi skripsi. Oh, alah. Udah SP atau udah sarjana pertanian. Ya udah ini, lah sip. Ada ini kita panggil Tamara dulu ya. Fania kita ini dulu. Bentar. Hai Tara. Coba cek suara dulu. Kedengeran nggak? Coba cek suara, tes. Tes. Ya, Tamara bisa perkenalkan diri dulu nggak? Nama, aktivitas Ya, sehari-hari Bapak, selama singkat ini ya mulu. sampai mana? Nama saya Tamara dari Fakultas Pertanian. Terus sekarang lagi pandemi kayak gini kan, jadi kuliahnya cuma tinggal skripsi doang sih, sama kayak yang lain. Oke. Oh, tinggal skripsi doang juga. Iya, sama tinggal skripsi doang. Ya. Terus kapan terakhir kali ketemu? Sorry, ini sekarang posisi di mana Tamara? Ini lagi di Jakarta di rumah. Jakarta? Iya, di rumah. Oh, ke Jakarta kapan? Ke Setelah Jakarta PSBB di Malang atau sebelum PSBB di sebelum PSBB di Jakarta, bener-bener pulang, habisnya nggak lama langsung PSBB. Jadi alhamdulillah sih udah nyampe rumah duluan. Berarti nggak perlu ribet ini ya, ngurus-ngurus SIKM segala macam itu belum Nah, ada iya ya? enggak, kemarin enggak. Oke. Kalau gitu ini Putri mau bisa ikut nih. Si Marsha off dulu. Ya, Putri. Hai, Put. Halo. Ya, Bu, silakan ngenalin diri dulu. Bu. Sekarang semester berapa? Kegiatannya ngapain aja? Tadi kan kalau Fania, Marsha, sama Tamara katanya tinggal skripsi. Marsha sama Tamara tinggal skripsi. Kalau Fania kan katanya udah selesai. Kalau Putri gimana? Iya, kalau aku sekarang sama juga semester 8. Terus baru banget hari ini tadi habis seminar hasil, bener-bener hari ini.
Jadi masih skripsian juga sih, masih nunggu sidang. Selamat. Oh, ini belum sidang ya? Yang tadi itu belum sidang? Masih seminar hasil, abis ini baru sidang. Oh, oke. Terus tadi mekanisme sidangnya gimana? Datang ke kampus atau online atau gimana? Enggak sih, online pakai Google Meet. Oh, pakai Google Meet. Bisa ini dong. Ketegangannya beda. Nggak ada rasa tegang gitu. Enggak sih, tapi enggak sih, malah jadi kayak beda. Mungkin karena kayak kebiasaannya kalau presentasi kan di depan orang-orang kan, tapi ini tuh kayak nggak ada orang, jadinya malah kagok gitu, malah kayak nggak PW rasanya. Oh, komunikasi lancar nggak waktu sidang itu? Maksudnya pertanyaannya ketunda atau gimana gitu? Sebenarnya kalau sidang itu bisa buka open. Lancar sih. Lancar ya? Gimana? Ya udah. Mungkin Putri, mungkin teman-teman yang lain juga, Marsha, Putri, Tamara, Fania, nanti coba ceritain suka dukanya ketika kalian itu berada di masa pandemi corona ini gimana gitu, menyelesaikan kuliah kalian, skripsi, untuk konsultasi dengan dosen dan seterusnya. Kalian ketemu gimana gitu? Apakah kalian juga sering curhat sama teman-teman tempat gimana gitu? Apalagi kalian kan di Malangnya juga. Ini kan di Malang PSBB, di Bekasi PSBB, di Jakarta juga PSBB. Atau di mungkin Putri dulu kali ya, yang lain off dulu ya. Coba, oke Putri. Oke. Bisa ceritain suka dukanya Putri. Ya jadi tuh aku kan dari Jakarta sebenarnya aslinya, tapi gara-gara PSBB ini jadi sekarang ketahan di Malang dan sampai sekarang masih di Malang. Gak bisa pulang. Lebaran kemarin di Malang juga? Di Malang juga, bener-bener di Malang terus sampai sekarang belum pulang. Very good. Mantap kan, gara-gara corona. Bener-bener sampai wah parah deh pokoknya. Ya, Mau terus? pulang juga kan ribet, terus kan kayak kasihan karena kan di rumah ada orang tua, jadi kayak takut aja gitu, kayak nggak tenang kalau pulang. Jadi udahlah di Malang aja sambil lanjut skripsian. Terus untungnya pas jadi pokoknya takut pulang deh kayak ya, terus habis itu untungnya untuk skripsi ini sebelum corona mulai aku tuh udah sempet penelitian nyari data, jadinya pas udah ada PSBB corona ini bener-bener tinggal kayak nyelesain aja gitu di rumah tuh bisa. Jadi akhirnya bimbingan online, terus habis itu ya gitu deh, baru akhirnya untung bisa ini seminar hari ini. Sidang. Gitu, iya. Hasilnya tadi gimana? Ya, bagus, lancar. Udah siap untuk sidang gitu nggak? Masih ada revisi lagi sih. Habis revisi baru bikin sidang. Doain aja semoga cepet. Jadi bisa cepet pulang. Saya punya pertanyaan sih sebenarnya. Kan teman-teman tadi ya kayak Tamara, Tamara, kemudian Marsha, itu mereka bisa pulang sebelum ada PSBB segala macam di Jakarta diterapin, termasuk di Malang. Kok Putri mutusin tetap bertahan di Malang, kenapa? Jadi aku tuh udah beli tiket pesawat tanggal setelah PSBB. Oke. Tapi jauh sebelum PSBB itu dikasih tahu gitu. Oke. Karena kan kayak soalnya pada saat itu juga masih kayak pas itu kan masih belum terlalu gimana banget kan coronanya. Jadi kayak udahlah masih bisa nih gitu. Tanggal nantian aja beli tiketnya. Nah, terus beli tiket sebelum ada pengumuman PSBB. Pas itu kan pengumuman PSBB kan kayak tanggal 23, terus besokannya langsung nggak bisa naik pesawat kan. Jadi kayak ya udahlah gimana lagi gitu. Terus ya udah pasrah aja akhirnya. Di sini aja deh. Berarti sebenarnya Putri itu udah nyiapin diri mau pulang tanggal sekian. Bener. Cuman ternyata beberapa hari sebelum mau pulang diumumin PSBB sehingga nggak jadi bisa pulang gitu. Bener banget. Itu duitnya dikembalikan dari maskapai.
akhirnya di refund, tapi di refundnya tuh dalam bentuk voucher dan itu ngurusnya lama banget, bener-bener lama banget karena kan penuh kan, Ngurusnya harus orang online? juga pada mau, Ngurus- iya harus online Ngurusnya- juga. Oh, bisa online ya? Oke. Mm-mm. Oh, berarti kenapa alasannya nggak pulang tuh alasannya berawal dari situ. Iya betul, akhirnya udah nyangkut deh. Terus orang tua gimana? Orang tua yang datang ke Orang- Malang itu nggak? Jadi benar-benar Nggak. bisa. Pisah banget. Aku juga kayak nggak ngebolehin kan karena kan ya orang tua udah lebih rentan kan, serem. Jadi udah nggak usah deh, nggak apa-apa gitu. Gitu. Tiap hari komunikasi sama nyokap, sama bokap. Iya bener. Gara-gara Coba. kayak gitu jadinya kan mereka insecure lah. Tapi nggak apa-apa kan, di sini juga masih banyak temen yang sama kayak aku juga kan nasibnya. Jadi kayak udahlah, tenang aja gitu. Ya. Gitu deh. Terus perasaannya gimana sekarang? Apanya? Perasaannya sekarang gimana? Kan udah lulus nih. Sorry, bukan lulus. Udah mulai. Ini yang nyanyi siapa ini? Iya, hampir. Yang hampir lulus. Kangennya kan pasti udah nggak ketahan lah. Kan sekarang Iya. PSBB ada ya, udah transisi. Ini rencana mau pulang dulu atau nyelesain dulu perkuliahan di Malang sampai benar-benar selesai, fix selesai, sidang selesai baru balik atau gimana? Rencananya sih mau sampai selesai dulu, masih bisa tahan deh, tahanin. Soalnya kan kayak sayang kan kalau bolak-balik dari Ya. Malang ntar ke Jakarta, ntar ke Malang lagi. Jadi kayak udah deh, tunggu di sini dulu aja, nggak apa-apa. Ntar kan endingnya bakal lama juga kan di Jakarta. Di sini paling cuma berapa bulan. Gitu. Jadi tahan dulu aja. Ya. Gitu Sekarang coba deh. kita ke Tamara dulu ya. Tamara dulu nih. Oke, baik. Tam, Halo. lu kangen sama tidak? Temen lu namanya Putri? Iya, kangen udah lama banget kan nggak ketemu. Terus pas di Malang karena emang sibuk, bener-bener kan lagi skripsi nih Pak. Sibuknya tuh sibuk sendiri-sendiri gitu. Habis itu gara-gara corona ini jadi makin keluar-keluar juga agak-agak ngeri-ngeri gitu. Malang tuh sepi banget kemarin sebelum aku pulang. Kan. Habis itu akhirnya corona, habis itu kayak ya udah deh. Habis itu udah berapa bulan nih di rumah nggak kemana-mana. Ada kali ya 2 bulanan. 3 bulan lah kalau 2 bulan. dari Maret, April, Mei, Juni. Mei, iya udah hampir segituan ya Pak. Udah lama banget. Terus sekarang setelah udah di Bekasi, Tamara ngapain aja? Maksudnya kan masih kuliah nih. Masih ngerjain skripsi, ya. Terus dulu ya. Masih ngerjain skripsi, tapi kayak bimbingannya juga lewat WhatsApp gitu Pak. Habis itu ya udah kayak, tapi nggak kayak biasanya sih, nggak kerasa gitu loh. Cuman kayak dikasih ngechat dosennya gitu-gitu, ngerjain sendiri. Biasanya kan kalau misalnya ngerjain skripsi tuh enaknya sambil di antara di perpus, sambil ngopi, ketemu teman-teman, ya kan. Enak banget itu. Nah, nggak enak deh jadinya. Di rumah, posisi cuma di kamar. Iya. Sorry, kan skripsi itu kan kalau dulu saya bayangin kalau saya skripsi itu dulu pertama saya penelitian saya apa, terus saya ngumpulin bahan-bahan, ya kan? Tadi kan Tamara bilang bahan udah dikumpulin tuh. Udah kebetulan udah semua. Tinggal ngolah data. Referensi-referensi buku-buku gitu udah lengkap juga atau mengalami kesulitan nggak? Nggak sulit sih, karena kan biasanya ngeliat dari skripsi referensi kan yang gitu. Tapi ya udah satu-satunya jalan cuma ngeliat literatur dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar, Mendeley, bukan Emerald, gitu-gitu Pak. Nah, kebetulan kemarin dari Brawijaya juga udah mulai bisa download buku yang PDF ada di website perpustakaannya gitu. Jadi dikasih fasilitas juga Pak sama Brawijayanya. Oh, berarti pihak Brawijaya, universitas bagian perpustakaannya itu kayak nyediain file-file jurnal tertentu yang bisa di-download sama mahasiswanya gitu. Ya. Untuk membantu supaya proses skripsinya lebih mudah gitu. Iya Pak, jadi lumayan sih dari situ juga bisa ngelihat referensi-referensi. Walaupun nggak
nggak semuanya bisa, cuman ada terbatas gitu. Keren, keren juga itu. Saya Iya. saya ngebayangin gini soalnya. Saya ngebayangin dulu waktu saya tuh ngejelasain proses skripsi itu kan saya bolak-balik tuh ke kampus, ke perpus ya kan, ke perpus, ke toko buku, nyimak, kadang motret karena nggak bisa di copy terlalu banyak, kita foto. Dulu zaman saya belum ada HP, jadi harus pakai kamera gitu bawa gitu kan, terus baru referensi dan seterusnya. Nah kalau sekarang kan dengan pandemi kan lu gimana ya, perpustakaan nggak bisa kan harus di rumah nih. Makanya saya ngebayangin gimana gitu loh. Ya. Terus sampai sejauh ini ada kendala nggak? Em, ya kendala skripsi pada umumnya kayak ngolah datanya agak-agak susah, nggak ada temen kan, jadi mesti ngeliat sendiri. Kalau misalnya nanya-nanya temen juga susah gitu, revisinya lama gitu susah. Karena harus nunggu antrian tadi ya, semuanya pada online ngirim Iya, file gitu. semua kan. Heeh. Ya. Oke, sekarang kita coba ke Marsha deh. Cak, udah dapat skripsi dapat berapa? Marsha. Kenapa? Marsha udah dapat skripsinya udah dapat bab berapa? Udah sampai bab 5. Tinggal kesimpulan sih, Pak. Tinggal kesimpulan. Itu sejak corona ada udah dapat bab 5 atau belum? Belum, jadi susahnya kemarin memang di situ. Jadi pas saya baru mau nyari data, tiba-tiba jadi misalkan hari Sabtu sama Minggunya tuh saya baru selesai ngurus surat dan lain-lain. Terus Surat apaan? surat untuk turun ke lapang. Jadi kan saya datangin satu-satu kecamatan di Kota Batu buat penelitian. Nah terus dikabarin sama masnya, oh mulai Senin depan udah bisa ya gitu. Lah terus ternyata hari Senin itu juga di Malang udah nggak boleh ada perkumpulan petani gitu juga Pak di Batunya. Jadi emang apes kemarin tuh, jadi tiba-tiba langsung ganti online gitu kuesionernya. Ya. Udah, maksudnya susahnya di nyari datanya itu. Nah terus akhirnya gimana? Solusinya gimana itu? Ya solusinya jadinya kemarin sempet nge-stuck gitu karena dari dosennya juga masih mungkin ditunggu, soalnya dari pihak dari tim kecamatannya tuh ada, dia bilang mungkin 2 minggu lagi baru bisa Mbak. Jadi saya tunggu 2 minggu Pak, terus sampai 2 minggu ternyata ditambah lagi itu masa PSBB-nya kan nggak boleh ada pertemuan. Akhirnya ya udah saya konsultasi ke dosen saya, jadinya banting setir jadi kuesioner online. Tapi itu emang agak lama juga pengumpulannya karena kan rata-rata petani di Kota Batu kan udah banyak yang di atas usia 50 tahun itu Pak. Jadi untuk penggunaan gadgetnya mereka itu ya terbatas gitu. Tapi akhirnya tetap dapat kuesionernya itu tetap dapat, cuman datanya mungkin nggak banyak gitu ya. Ya, jadinya cuma dapat 104 aja. 104 kuesioner. 104 responden aja yang ngisi. Ya banyak lah itu. Itu termasuk Ya banyak, dikit, Pak. Dari 20 Nggak, maksudnya petani. Itu Marsha itu kirim ke satu-satu nomor WA mereka, tolong bantu gitu. Enggak. Jadi kebetulan dari pihak teman-teman penyuluhnya sana itu ngasih bantuan untuk nyebar ke satu petani, nanti di petaninya itu punya grup sendiri ternyata Pak. Atau enggak kemarin itu juga pendamping petaninya, ya jadi pendamping petaninya juga kemarin ada yang baik juga. Jadi mereka bantu datengin ke petani satu-satu buat ngasih tahu kalau ini ada kuesioner yang harus diisi. Jadi mereka pakai HP mereka, petaninya yang ngasih jawabannya kayak gitu. Itu ntar kalau skripsi kamu udah jadi, itu kamu harus harus bagi-bagi nasi berkat atau apa ke 100 orang itu. Boleh. Sorry, ketika
saya apa tuh bikin kuesioner itu posisi masih di Malang atau udah di Badung, Bali? Jadi saya OTW dulu ke Bali, baru saya buat kuesionernya di Bali sini. Jadi emang agak ribet sih. Oke, terus sekarang kita selain menjalani skripsi ngapain aja di Bali? Di Bandung ada PSBB nggak sih? Bandung? Kemarin Bandung itu ada Pak. Jadi kemarin pas saya sampai Bali tuh bener-bener bandara yang namanya nggak ada orang. Tempat duduk itu udah disekat harus satu kursi yang kosong kayak gitu. Terus ada jam malam juga untuk warung-warung, jam 9 udah harus tutup. Kemarin sih udah kayak kota mati sih di Kutenya sendiri, deket pantai Kute itu. Sekarang? Kalau sekarang alhamdulillah kan mall sudah ada yang dibuka, jadi orang-orang mungkin udah mulai berani untuk keluar, tapi ya pakai SOP yang ada, pakai masker kayak gitu, jaga kebersihan aja sih Pak. Terus ngomong-ngomong soal skripsi nih, skripsinya kan masa udah dapat bab 5. Kalau dulu zaman saya itu saya kan fakultas hukum ya. Kalau bab 5 itu udah terakhir, udah tinggal pengajuan ujian gitu loh. Ini udah tinggal apalagi stepnya setelah bab 5 dapat? Jadi setelah bab 5 ini, kalau di fakultas kami itu harus, jadi bab hasilnya itu harus diseminarkan lagi, anggapannya seperti ujian proposal, ujian hasil itu, baru nanti revisi dari ujian hasil, baru bisa sidang kayak gitu Pak. Jadi emang stepnya lebih banyak satu kali dari universitas yang lainnya. Sepertinya. Kira-kira targetnya kapan? Ya insya Allah sama dosennya udah mau dibantu sih Pak. Jadi minggu depan insya Allah katanya diusahakan biar bisa seminar, tapi kendala lainnya ada aja. Apa tuh? Kendala lain itu apa tuh? Ada aja tuh apa? Itu yang ngantri revisi. Kayaknya ini semua dialamin sama mahasiswa. Semuanya masing-masing ngerasa antri gitu kan? Ya. Ya. Digantungin. Berarti sekarang kita ke Fania yang sudah berhasil hampir SP berarti ya sebentar lagi kan? Ya. SP itu sarjana pertanian loh, bukan sarjana pandemi corona ya. Oke, Fania ini dinyatakan lulus lulus ujian ya, udah selesai kan, tinggal nunggu wisuda doang. Revisi sama wisuda kan berarti? Ya, jadi kalau di kami tuh ada namanya Gizium. Gizium untuk sebelum wisuda, jadi bisa menggunakan dalam itu. Bisa lebih dekat nggak mic-nya? Mic-nya bisa dideketin nggak? Iya, kalau di Halo? kalau di fakultas pertanian itu ada namanya setelah ujian udah belum Pak? Suaranya Udah belum Pak? Nah, sekarang dengar. Udah, sekarang dengar. Iya, jadi habis ujian pre itu kalau di fakultas pertanian Brawijaya itu ada namanya Gizium. Jadi bisa untuk sementara itu mahasiswa yang sudah melakukan ujian itu menggunakan surat keterangan belum meskipun sudah masih bisa menggunakan istilah itu. Ya. Berarti kan sebenarnya kan Fania ini kan berarti tinggal ngerevisi yang ujian terakhirnya itu kan? Iya. Setelah kalau revisinya udah di-approve, keluar yudisium ya istilahnya ya? Iya. Nah, baru kemudian daftarin wisuda dan seterusnya kan? Nah, sidang terakhirnya Fania itu kapan? Sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Sesudah, kemarin dari tanggal 8 Juni ini baru ujian. Oh, baru kemarin, Juni kemarin? Via online gitu berarti? Gak apa-apa.
Ya online berarti. Iya, online. Ujiannya via online. Online. Oh, suka dukanya gitu. Oh, Halo? Suka dukanya gimana saat ujian harus online? Artinya kan mungkin ada masalah koneksi kayak apa kayak gitu. nah, iya itu. Jadi sebenarnya dosen saya itu udah wanti-wanti untuk segera segera melakukan ujian itu dengan hasil juga. Tapi sekarang Hmm. dosen itu juga harus melakukan perkuliahan online untuk mahasiswa di bawah saya kan, tahun di bawah saya. Nah, makanya Oh pada ya, waktu itu langsung jadi setelah pandemi itu langsung ngolah data, susahnya di ngolah datanya itu kan pasti kayak umum aja orang susah ngolah data. Dan itu setelah jadi semua draft itu kayak bab kesimpulan, dosennya itu ya antri itu tadi, antri revisi itu karena kan ada tugas yang lain juga, bukan cuma tahun 2016 yang gitu revisi itu. Terus Peng, peng, langsung, hmm? kalau langsung itu kan bisa dibaca dibaca bareng oleh dosennya apa saja yang selalu diteliti gitu. Jadinya pas seminar jadi lebih gamblang, lebih enak, lebih luas gitu. Tapi pas ini karena online jadinya banyak yang skip gitu pas sidangnya. Jadi Banyak yang masih ada salah, udahlah lewat gitu. bilang gitu. Itu yang uji kemarin berapa orang, Van? Yang mana? Yang uji berapa dosen? 3. Yang uji terakhir. 3. Oh, jadi pakai aplikasinya apa? Google apa? Meet. Google Meet. Google Meet, pakai Google Meet biasa. Oke. Eh, kendalanya apa sampai pada level terakhir tes itu selama kan kalau tadi si Marsha cerita masalahnya kan datanya di pertanian apa para petani-petani. Kemudian Tamara masalah apa referensi. Kalau siapa Fania sendiri ngadepin yang paling susah di Data. apa gitu loh Iya. tantangannya. Oh data sama berarti ya. Terus cari salah satu cara Fania nyari data gimana untuk menyiasati kesulitan Ya, itu gitu. pertama untungnya pas sebelum balik ke Bekasi itu saya ngefotokopi buku untuk statistiknya itu. Meskipun cuma satu buku. Oke. Itu membantu banget sama YouTube gitu. Oke. YouTube yang saya gunain Sama apa? Sorry. YouTube, lihat YouTube. Oh, YouTube ya. Karena kan apa namanya dosen juga sibuk nggak bisa bikin Google Classroom atau bimbingan online. Sebenarnya yang bikin bisa bimbingan online itu saya sendiri, kan saya ngajuin bapak dukungan atau enggak untuk melakukan bimbingan online. Kalau enggak ya nggak terjadi gitu. Makanya pas itu benar-benar blank gimana caranya ngolah data itu, karena kan benar kata Tamara tadi nggak ada teman yang ngajarin gitu kan, itu yang gitu. Siap. Ya Putri, Tam. Oke, jadi gini kan, ini teman-teman ini semuanya, Tamara, Ania, sama Putri, ini nggak bisa hilang ya. Itu punya pengalaman cara masing-masing menyelesaikan proses skripsinya masing-masing. Ada yang kesulitan dengan cara berhubungan dengan petani, kesulitan macam-macam. Nah sekarang mungkin Tamara, Fania, sama Putri bisa kasih apa ya, kasih saran lah buat teman-teman yang mungkin kasusnya tuh sama kayak kalian menghadapi situasi yang skripsi tapi nggak bisa kemana-mana, harus skripsi jelasain tapi bingung mau gimana gitu loh. Mungkin apa ya, ngasih tahu ke mereka gimana motivasinya, apa cara-caranya gimana, mungkin gimana lah dari Fania dulu udah selesai. Ya, gimana Van? Kalau dari saya sih intinya jangan sampai perharinya tuh nggak ada progres. Mau apapun, mau baca buku, mau nulis sesuatu, pokoknya sedikit apapun harus ada baca unsurnya, karena kalau skip bisa males banget, karena kan males itu malah jadinya
kali kerja di rumah itu kan malah jadinya males-malesan gitu kan. Dari tadi kita yang progres. Terus jadi Ya. itu harus ada progres. Dan Jadi jangan poinnya jangan ngelihat orang yang cepat aja gitu. Maksudnya mereka juga berusaha untuk jangan apa? kerja. Tadi bisa diulang. Jangan apa? Jangan Bisa diulang? Jangan apa? Jangan terlalu membandingkan diri sama kecepatan lulusnya orang-orang karena kan bukan berarti ya, mana yang cepat itu mana yang sangat capable gitu enggak. Jadi Ya. Ada lagi? udah Berarti poinnya jangan pernah manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, ya kan? Satu tadi. progres. Yang kedua, jangan selalu terpancang pada satu orang lulusnya cepat, pokoknya gimana gitu. Jangan terpengaruh lah. Ya udah selesain aja, pokoknya fokus gitu kan. Iya. Oke, thank you Fania. Mungkin dari siapa? Tamara dulu deh. Gimana Tam? Ya saran apa Tam? Kalau dari aku sarannya kan skripsi itu pasti mentalnya juga diuji ya. Jadi tuh mau seberat apapun cerita ke orang biar lega, biar nggak dipendam sendiri. Kalau misalnya dipendam sendiri nanti stres, sakit, malah nggak kepegang skripsinya. Jadi mendingan cerita biar lega gitu Pak kalau dari aku. Oke. Udah itu doang. Udah paling itu doang sih karena iya yang lainnya kan Butuh masukan malah. enggak Pak, alhamdulillah masih aman, masih pada taraf aman. Oke, selanjutnya siapa? Marsha. Sa, gimana Sa? Kasih saran ke teman-teman yang mungkin ngalamin situasi yang sama. Apa nih, Pak? Jadi skripsi kan, sedang ngadepin skripsi. Teman-teman seusia kalian yang masih skripsi kan banyak. Mungkin mereka juga ngadepin situasinya sama kayak kalian lah. Nah itu gimana sarannya dari Marsha? Gimana supaya skripsi tetap selesai gitu loh. Yang pertama sarannya ya pasti terus berdoa sih Pak. Karena gimana ya? Soalnya ya saya ngerti sih apa yang mereka rasain. Soalnya saya juga ngerasain gimana rasanya pengen lulus cepet di waktu pandemi gini. Soalnya kan mana kok UKT tetap bayar gitu, pasti pengen ngurangin beban orang tua lah. Tapi coba dipikir hal lainnya sambil teman-teman nunggu untuk hal itu terjadi, hal kelulusan itu terjadi. Coba sambil dipikirin kira-kira setelah lulus aku mau jadi apa. Habis itu cari peluang-peluang kerja yang ada gitu. Jadi biar hidup tuh gak kayak gitu-gitu aja gitu, biar nggak sedih. Aduh aku kapan lulusnya, temanku udah lulus semua gitu. Soalnya emang itu toksik sih Pak. Dan kalau tipe orang apa ya, yang gampang terpengaruh atau suka negative thinking tuh mungkin cari circle nyaman kalian. Kalau lebih nyaman sama keluarga itu silakan kumpul sama keluarga, atau circle nyamannya lebih suka ngobrol sama teman itu ya lewat video call dulu aja gitu. Intinya jangan sedih lah, jangan kebanyakan sedih. Sama temen apa sama pacar? Nah, kalau pacar saya nggak tahu rasanya sih Pak, skripsian sambil pacaran ya. Ya nggak tahu. Iya saya nggak tahu rasanya. Ya, jadi kayaknya sarannya Marsha ini hampir sama dengan sarannya Fania tadi ya. Jadi maksudnya jangan terpengaruh sama orang-orang sekeliling, mau udah selesai, mau apa, istilahnya bodo amat lah, fokus pada diri dulu sendiri gitu kan. Ya, trust your time. Ngomong sih. Terus apa? Trust your time. Terus apa? Your time. Oh, your time. Ya. Ini Putri malah hilang, gimana nih? Sinyal dia jelek kayaknya Pak. Ya. Ya udah oke. Saya pikir udah ya dapat pengalamannya teman-teman semua, dapat pengalamannya Marsha, dapat pengalamannya Fania, dapat pengalamannya Tamara. Harapan kita sih nanti teman-teman yang ngalamin situasi yang sama, artinya yang sedang melakukan proses skripsi
menyelesaikan proses kuliahannya dari masa-masa pandemi seperti sekarang, ya kuncinya tetap pada diri kalian sendiri, kembali ke kalian sendiri kan. Kalian harus bisa mengatur waktu, manajemen gimana untuk bisa selesai. Terus jangan pernah manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya kan? Artinya tiap hari kalau bisa nanya ke dosennya, Pak, gimana Pak revisi saya, Pak, gimana Pak revisi saya, terus menerus, dan perlu sharing sih, kayaknya perlu sharing sama orang lain yang mungkin sudah duluan ya, dalam arti gimana sih kalau data saya nggak ada, gimana sih kalau referensi saya nggak ada gitu kan. Ya udah, saya pikir terima kasih ya teman-teman semua. Thank you very much for your attention, for your sharing. Sama-sama, Pak. Semoga kalian, terutama teman-teman yang Fania, siapa yang mau wisuda itu bisa wisudanya kayaknya nggak enak banget sih. Kayak saya ngeliat wisuda pakai online tuh kayaknya nggak seru gitu loh. Ngirit nggak pakai Kenapa? kebaya ya kan? Nggak apa-apa ngirit nggak pakai kebaya Pak, nggak bikin baju. Ngirit nggak pakai kebaya. Ya, saya ngebayangin sih siapa Tamara pakai kebaya gitu loh. Wah, bagus. Ya. Sedih sih. Pakai kebaya ya kan. Ya oke deh. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sharingnya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang barangkali juga sedang pada posisi yang sama. Sekali lagi thank you. Saya doakan semoga yang sudah tinggal tunggu wisuda segera revisinya segera di approve. Yang masih dalam proses bab 5 dan yang lain baru seminar, semoga segera selesai dan yang paling penting jaga kesehatan. Tetap sehat. Amin. Nah, itu ya. Semangat. Kasih, Ya, Pak. oke. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi gitu guys, teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi yang sedang proses menyelesaikan skripsi, tugas akhir atau segala macam. Tadi ada sharing dari beberapa teman yang dari Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian. Mereka punya cara masing-masing, mereka punya langkah masing-masing, kembali ke masing-masing teman-teman semuanya, tapi prinsipnya adalah selalu berusaha untuk fokus, kemudian berusaha untuk segera menyelesaikan skripsi itu dengan harapan pandemi ini segera berakhir. Jadi tidak ada alasan gara-gara pandemi skripsi kemudian berhenti. Jadi tetap semangat dan segera selesaikan skripsi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngojol pada kesempatan yang lain.